Kemarahan menghancurkan lebih banyak jiwa dibandingkan bencana alam atau musuh di medan perang. Tapi, kenapa kita cepat marah? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita? Hari ini, kita akan masuk ke dalam dunia para filsuf Stoik. Bukan untuk sekedar belajar, tapi untuk berubah dari dalam. Karena, jika kamu ingin hidup tenang di dunia yang penuh provokasi, kamu harus menguasai satu musuh terbesar, dirimu sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe, karena tiap minggu kamu akan menemukan ketenangan batin dari filosofi paling dalam sepanjang sejarah manusia. Tonton sampai selesai, karena di akhir video ini, kamu akan tahu cara melatih batin agar tak lagi menjadi budak amarah. Kita mulai sekarang. Poin pertama, sumber amarah. Bukan di luar, tapi di dalam. Epictetus berkata, manusia tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tetapi oleh pendapat mereka tentang apa yang terjadi. Kita berpikir bahwa penyebab kemarahan kita adalah orang lain. Tapi bukan, sumbernya adalah ekspektasi. Bayangkan, kamu sedang bekerja keras, lalu seseorang mengkritik tanpa tahu perjuanganmu. Marah? Tentu. Tapi apa yang benar-benar terjadi? Kita tidak marah karena kritikan. Kita marah karena merasa tidak dihargai sebagaimana yang kita harapkan. Jadi, yang menyulut bara bukan dunia, tapi pikiran kita tentang dunia. Poin 2. Ego, bahan bakar abadi dari kemarahan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, orang yang marah telah lupa bahwa manusia diciptakan untuk bekerja sama. Amarah sering lahir dari satu tempat, ego yang terluka. Kita ingin terlihat benar, kita ingin dihormati, kita ingin dunia tahu siapa kita. Ketika semua itu tidak terjadi, ego menjerit, dan marah adalah bentuk jeritannya. Bayangkan seorang sopir menyalipmu secara kasar. Marah? Ya, tapi kenapa? Karena ego berkata, kau tak menghormatiku, kau seenaknya. Padahal, apa yang hilang darimu? Waktumu tidak banyak, tapi egomu terluka dalam. Poin 3. Kamu tidak bisa mengontrol dunia, tapi bisa mengontrol responsmu. Dalam ajaran Stoik, ada dua kategori hal di dunia, yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak bisa. Kemarahan sering muncul karena kita ingin mengontrol hal yang bukan milik kita. Bayangkan, kamu ingin pasanganmu berubah, tapi dia tetap sama. Kamu marah, tapi siapa yang bisa kamu ubah? Hanya dirimu. Seneca berkata, seorang pria menjadi marah karena merasa berkuasa. Tapi tidak ada kekuatan sejati dalam amarah. Marah itu reaktif. Mengendalikan diri itu aktif. Kita kuat bukan saat kita meledak, tapi saat kita tenang dalam badai. Poin 4. Amarah itu sering bodoh dan mahal. Seneca menulis esai panjang berjudul De Ira tentang kemarahan. Ia menyebut marah sebagai gila sesaat, dan dia benar. Berapa banyak dari kita yang menyesali kata-kata saat marah? Bayangkan orang tua memukul anaknya dalam amarah. Beberapa detik yang meninggalkan trauma seumur hidup. Kita membuang hubungan, merusak reputasi, kehilangan peluang, hanya karena amarah sesaat. Kemarahan itu mahal. Lebih mahal dari kesalahan lain dalam hidup. Poin 5. Latihan Stoik untuk mengendalikan amarah. Kita tidak hanya belajar,
kita harus berlatih seperti 1. Premeditatio malorum, mempersiapkan diri atas hal buruk yang bisa terjadi. Marcus Aurelius setiap pagi merenung, hari ini aku akan bertemu orang egois, sombong, dan kasar. Tapi aku tak akan membiarkan mereka mencuri ketenanganku. Contoh latihan. Pagi ini, bayangkan 3 hal menyebalkan yang mungkin terjadi. Lalu katakan, aku siap menghadapinya dengan tenang. 2. Pause dan pernapasan. Saat emosi mulai naik, jangan bereaksi. Tarik napas 3 kali. Itu cukup untuk memutus siklus reaksi otomatis. 3. Tuliskan amarahmu saat kamu marah. Ambil buku dan tulis semuanya. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk kamu pahami betapa irasionalnya pikiran dalam kemarahan. Poin 6. Kemarahan bukan tanda kekuatan, tapi kelemahan. Dunia modern salah paham. Orang yang berani marah dianggap kuat. Padahal, Stoik berkata sebaliknya. Kata Epictetus, siapa yang paling kuat? Dia yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Bayangkan, jika kamu dituduh tanpa bukti di depan umum. Orang kuat akan membalas, tapi orang bijak diam dan tetap bermartabat. Karena dia tahu, harga dirinya tidak bergantung pada opini orang. Poin 7. Amarah itu menular, dan kita harus jadi tembok terakhir. Pernahkah kamu melihat bagaimana satu orang marah bisa merusak suasana seluruh ruangan? Amarah itu seperti api. Jika kamu tidak menjadi airnya, kamu akan menjadi bahan bakarnya. Kita harus menjadi tembok terakhir, bukan rantai berikutnya dalam lingkaran kemarahan. Poin 8. Batin yang tenang adalah benteng yang tak tertembus. Bayangkan, ini, ada badai di luar, tapi di dalam kuil batinmu, sunyi, tenang, tidak tergoyahkan. Itulah tujuan stoicisme. Kita tidak hidup untuk menghindari konflik, tapi untuk tetap tenang saat konflik datang. Kita tidak mencari dunia yang sempurna. Kita menciptakan batin yang kuat menghadapi dunia yang kacau. Kita cepat marah, karena kita belum sepenuhnya menjadi tuan atas batin kita. Tapi mulai hari ini, kita bisa memilih untuk berhenti menyalahkan dunia, untuk mulai menaklukkan diri sendiri. Subscribe sekarang, agar setiap minggu kamu diingatkan kembali bahwa kamu punya kekuatan untuk hidup dengan tenang, bahkan saat dunia berteriak padamu. Sekarang aku ingin dengar suaramu. Kapan terakhir kali kamu marah? Dan apa yang kamu pelajari dari itu? Tulis di kolom komentar, karena suara batinmu layak untuk didengar. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.